Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqan li'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-qail Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib sadaya, tokoh masyarakat, wa nahussu bidzikri al-Ustadz Ahmad Fawaid, al-Ustadz Jamal, dan sadaya tokoh masyarakat, para hadirin hadirat seimujaki Allah, amin Allahumma amin. Ken nuhi Pak, bunda seorang minta maaf. Nikah lagunya kan perumahan. Ini bahasannya nikah pakai Indonesia apa Madura apa campur nikah. Napa Cina, napa bahasa Inggris? You understand? Napa bahasa takallam Arabi? Takallam Arabi tafhamuni. Nah? Maduri. Mencampur ke kita pakai nasi campur dia. Takallam Arabi mai. Inggris Timur. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah dicampur nih gigi. Karena udah semakin nih baru-baru kali ini saya dapat undangan di perumahan. Karena kan di perumahan itu biasanya kan campur-campur. Bukan rujak ya, campur. Makanya kemarin Ustadz siapa? Beliau Ustadz Ahmad Ifa ke rumah, saya tanya, orangnya itu campur Gus. Jadi pakai campur dah kalau bisa. Pakai bahasa Indonesia, Madura, ada yang dari Makassar, oh siap-siap dari Madura. Berarti terserah bunda mungkin. Beri cena Hongkong sih banget ya. Assalamualaikum Muhammad. Salawat beserta salamnya yang selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus ke muka bumi untuk membedakan mana perkara hak dan mana yang perkara batin. Alhamdulillah di malam hari ini malam semangken abdina sareng ajunan sadaya bisa menghadiri atau bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katinapa? Bagaimana ketika beliau itu dilahirkan ke muka bumi? Kita harus senang. Contoh, kita yang akan mempunyai anak pertama setelah menikah, pastikan kita mau mempunyai anak, iya kan? Kan? Anak sudah di kandungan umur 9 bulan, anak kita yang tidak jelas saja kesolehannya ataupun dia akan bagus apa enggak, kita akan mesti senang. Senang apa tak senang? Senang kan? Apalagi kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh jelas senang. Karena dalil Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah hanya satu. Apa? Yaitu pamannya baginda yang bernama Abu Lahab diringankan siksanya. Yukhaffifu yu'adzibu yaumal isnin. Berarti pamannya beliau Abu Lahab pun are Senin nikah mesti iringankan. Karena beliau akan mempunyai Abu Lahab itu akan mempunyai ponakan yang bernama Muhammad. Cek muni are Senin ditangkonakan akan lahir. Maka
budaknya yang bernama Suwaibah nikah esoro pergi ke Siti Aminah mendesak setia watang penakan lahiran dina setia seapo-sapo na numbukore tangko lah seasa-sasa seanyuci piring kepi ke pekerjaan rumah ringko itu Suwaibah budaknya Abu Lahab. Nikah senangnya minta ampun. Nah, pas kita yang umatnya kok tidak senang lah. Nikah perlu dipertanyakan. Makanya debuna senang gula mun beda orang pas tepak bulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas tak senang. Ria perlu dipertanyakan. Itu dalilnya memperbolehkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau dilahirkan, dari mabuk para hadirin para hadirat sejajar mulia Allah, ketika beliau mau dilahirkan, semua yang ada di muka bumi indah-indahan kabeh hayawan itu tenang, pepohonan-pepohonan itu subur hidup sejajar saat Nabi Muhammad SAW mau melahirkan. Nah, kemarin pas tepak lahirnya kanjeng Nabi itu di kota mana? Kota Mekah apa Madinah? Mekah. Makanya katanya Kabul bin Ka'ab itu mengatakan bimaulidihin Nabi bi Makkah wa hijratuhu bi Madinah wa sultanuhu bisa. Makanya lahir Nabi nikah nang Mekah, hijrah na wafatan nang Madinah, kemudian kerajaan beliau itu beda nang Syam. Gini mantan. Tapi waktu itu Nabi ketika menjadi pemimpin negara Syam termasuk Syria, Palestina dan lain sebagainya itu masih belum dimiliki. Bedanya mana sahabat yang bernama Suraqah. Padahal Suraqah nikah orang yang bercelang, dicelang bercelang kata aja. Jangan mau orang celang, gi gentang tak gentang, gi bercelang. Saudara Muhammad. Akhirnya Rasulullah ni kak, benih sendiri. Rasulullah ni kadang beda janji. Pada ngaku lebih biar, jadi beliau ni kan manusia. Saya pun Nabi, ya Suraqah, bahai Suraqah. Dimma mahkotan buan angkuilah dan Suraqah ini kata kerja sampai mak bisa kok selalu ngakui mahkota aja kok benih raja cek kok benih anan raja dan ternyata ketika Sayyidina Umar jadi pemimpin pas detik pemimpin kok negeri Syam itu ternyata ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Raja ni kau aburu bu ketika Sayyidina Umar mimpin terbiri-biri mahkota pah geger cepluk Suraqah ni kan ngenangi ngabas ketika mahkota ni kegeger kemarin ni kengabang ni mari geger je galak bu ada kita geger galak geger ni kan mahkota ketika geger ketika jatuh hanya menyaksikan sendiri Suraqah itu roh mahkota geger, raja terbiri-biri pun kabur. Mereka nabi Suraqah yaku. Orang yang mumpun tak genteng ngakuin apa tetap tak genteng. Buru mun epoles para hadirin lain boleh nih kan. Epoles di epoles. Nah ini kawan skincare namaan negarwan ngabi puluhan juta. Oh kita kalau bu. Ini aslinya nih kawan Suraqah. Lambok kan sobong skincare lambok, sobong polesan lambok. Akhirnya ketika yakui bisa Sayyidina Umar ditanyakin, ya Suraqah, yaqulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyal tabisu bihada la bitamlik. Sayyidina Muhammad debu kepada kun serongan kuiria, serongan kui mahkota tak soro kendiin. Mangkana mahkota dia juga. Cek kalah aja, angkui bayi. Berarti kan bisa diambil kesimpulan cek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah orang sika kasar. Lagi namanya kasar. Oh nih Nabi Muhammad. Konstantinopel, kama semakin Turki. Boleh tahu nih untuk Turki, mun Yaman boleh oni.
Gula pernah nang Yaman 5 tahun. Ketika musim perang arwah. Pemilihan pertama ada guna nang Arab 5 tahun rasa. Mangka na sebulan kimun bahasa na. Kalau bahasanya agak tuh celidut, bahasa Arab gula paham. Jadi kalau abid ng Arab. Ya, karena ketika Nabi Muhammad itu akan bersabda, deki paki Konstantinopel dia akan merdeka. Konstantinia. Sebenarnya memang sebenarnya Turki. Padahal itu Nabi sudah wafat sebelum itu 1000 tahun. Ini merdeka. Akhirnya Islam itu kemana-mana. Ya kan? Kadang orang tidak tahu bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi. Oh. Napa mukjizat Nabi? Banyak bu. Tapi mukjizat Nabi saya penting nikah hanya satu. Napa? Yaitu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mencakup dengan segalanya. Dan Al-Quran nikah beda mukjizat akal, beda peradaban, budaya. Beda nggak sabu dengan Al-Quran nikah. Tapi Nabi Muhammad nikah tidak pakai mukjizat saya ini aneh. Oh ini mukjizat bu. Mukjizat nikah amrun khariqun lil adah. Napa amrun khariqun lil adah? Nikah perkara saya pernah lakonin manusia tapi tak biasa, tak pada bi manusia sebab-apa. Amin. Kanjeng Nabi Muhammad bisa membelah bulan, gitu kan? Tapi Nabi Muhammad itu mempunyai seperti itu. Karena untuk kenapa? Biar musuh itu terpatahkan oleh dalilnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi mujizat, takut orang-orang tak iman kepada Nabi. Nah, senika, mangkan Gusti Allah ebrik seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tak koron dan mujizatnya seperti itu. Mangka nak, saya pertama nikah mujizat, saya nomor 2 nikah karomah, saya nomor 3 nikah maunah, saya nomor 4 nikah irhasot, saya nomor 5 nikah istidraj. Ini kebiar betul paham. Dan kadang orang yang tak paham tentu. Para hadirin saya muljaki Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Napa itu istidrak? Engki sami amrun khariqun lil adah. Non, karucu tak pernah bojong. Tak pernah pasah. Tapi mak bisa bedik. Bedeti bres. Oh berarti itu istidrak Pak. Bisa dengan sihir. Biar betul paham apa itu mukjizat, napa nikah istidrak. Mun mukjizat nikah di Nabi. Mun karomah andin para wali aulia karo kadir ke Hasan Dimbong, ke Minu, sa ke Zaini Mu'im, Nurul Jadid, Nurul Qadim ke Minu, ke Hasan Cepo, dan nikah karomah. Mun enggak berlebihan lu nikah bini karomah tapi maunah untuk para muslimin muslimat. Katin nikah. Dan sehingga kenapa Nabi Muhammad SAW itu kok mempunyai mukjizat agar supaya kita menjadi iman seperti itu. Paham Gi? Ya. Tapi orang-orang tak bisa bujang kalau mak bisa non. Enggak Nabi. Dan guna gila pun si terakhir istidrak di kabah. Istidrak. Bodoh kadang kan saya tak pernah bujang tapi soki. Kasih banyak, mobil banyak, kan? Cek tengah mengak cek bian. Cek pun Nabi, cek pun Gusti Allah. Wa umli lahum inna kaidi mati. Tetap dia akan dikok terus ebria. Orang kafir bayu, si tak pernah iman dekat Gusti Allah. Mobil banyak, ini nama tan, combon raja. Nak boleh mengak apa? Itu. Nabi Muhammad yang mendidik mujizat. Lah mujizat Nabi pakai apa? Dengan Al-Qur'an. Lah mun tak ngagui Al-Qur'an Nabi ini kata koron tapi tetap ebrin Gusti Allah mujizat yang seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya. Tapi mujizat Nabi ini tetap dengan Al-Qur'an. Makanya Quraisy Mekah, kafir Mekah itu ketika debu kanjeng Nabi, ketika tidak mau beriman, ya Muhammad, mat orang tetangga nebu setaiman. Mat.
Can beun rasul mat, can beun membawa risalah. Engkau tak iman jemat ke beun mat. Kecuali beun bisa mensuburkan kota Mekah. Nah, Mekah ni kan tak subur tentu. Gersang. Nah, mulai aman ajuna. Oh, empon loncer. Panas tak laju. Nah, mulai semakin musim. Oh, empon. Beun mencet mana ngaku rasul, maka kota Mekah ya subur lagi. Maka engkau deki akan iman juga. Cepon kafir Mekah. Ataupun beun tak menyuburkan di nikmat kota Mekah, beun turun lagi adab ke engkau. Cepon kafir Mekah, orang kafir. Ataupun beun turun mat dari langit bi Gusti Allah gudeng. Rang sebenarnya untuk orang kafir nih kan. Pokoknya sekiranya iman. Deki beun beri maklumat yang kak tanang abi Gusti Pangeran eta oleh saya mencet beun yang kak detik utusan Allah. Akhirnya akal demikian, ia mau tak beri kayak sedemikian Muhammad, maka orang-orang itu tidak akan iman. Akhirnya ketika kaum Quraisy Mekah itu bernyembah patung di tengah Ka'bah, kan lambok dimin nikah Ka'bah niku banyak patung apa? Kemudian Mekah yang sejarah nikah banyak lambok. Bahkan Ka'bah itu dikelilingi patung. Tamun semangken pak, mon aman ini kan, mon lambok nikah. Gini sejarah itu saya baca di kitab-kitab khazanah Islam jak munyen tengah Ka'bah nikah dikelilingi apa? Ka'bah dikelilingin patung. Akhirnya Nabi Muhammad itu pakai akal juga. Akhirnya tak Nabi akal tidak akan iman. Akhirnya ngucap Nabi Muhammad demi. Lek apa mat? Ben misal bintok ebrina budak nih, ebrina budak, melambokkan budak kan banyak hibang. Budak-budak nih kan banyak. Tadi semakin kan sombong budak. Muntimin banyak. Ben ebrina budak di kode. Keng budaan ria budak, buik, tengel, corok, lengkap pun. Pah ngucap mah seorang kafir nih kata tanggen nih. Bapak, kewe apa mat ben memberi budak kok? Tapi budak di buta, corok, tengel, buik. Kan repot dan kok mat. Kan repot kan kok aja mas. Kewe apa kok mau mahu budak aja? Lepas tu biji lek patung je tak tahu apa je butak, buik, tengel. Ini betul. Maki sampah biban. Tak bisa beri madarat, beri manfaat pun nak pergi sampah. Lepas tu nak dia. Lah akhirnya sebagian Mekah itu banyak yang iman. Iya yuk. Mak biko mak ilus pandiin cerita tak bisa beri madarat, tak bisa beri manfaat kan kok. Mak biko pandiin, mak ilus sikat. Akhirnya sebagian orang kufar Mekah itu menjadi iman, barokahnya akannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kamu. Benda sebagian kita iman ki, boh. Bermuncul mana ngaku utusan Allah. Gusti Allah mau tak beri anu iman. Sebentuk malaikat saya beda lembengah. Boh orang sebarang boh. Intinya nikah kun kafir Mekah nikah dengan sebarang sekira iman dekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah. Paham ki? Loh, gula percaya bu. Nabi Muhammad saat ini masih belum tidak meninggal. Toh meskipun beliau itu di jasadnya dikubur di Madinah. Guleki percaya cekmun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengintai, sedang melihat umatnya. Beliau nikah akan bangga terhadap kita dengan sebagaimana merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi Muhammad nikah hebat, bu. Para hadirin, para rabu. Paling manusah, paling sempurna manusah nikah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobung boleh, kan? Sobung selain itu. Akhirul nubuwah, khatamun nabi, nikah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobung boleh, kan? Dan yang akhir menjadi nabi kun Nabi Muhammad. Mun bade cuma semakin kok ngaku nabi musaddiq. Maka mun dia watra sing nyemen musaddiqul lima baina yadayhi. Mereka seroba atar giga gula lagi tok kedai. Sepuluh. Banyak kan bade orang India kan Nabi Musaddiq kalau ngadengnya. Nabi Musaddiq. Nabi diterima sobung kon nabi terakhir nikah akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nih kamu sobung boleh. Sobung yang era waktu itu Nabi Muhammad bin Isra itu kan sobung. Tapi kun beliau itu beda semasa Nabi nikah sehidupnya semasa. Beda telok. Nikah Nabi Musa bin Nabi Harun, Nabi Isa bin Nabi Yahya, Nabi Ibrahim sareng Nabi Lut. Kenapa kok Nabi Ibrahim kok Nabi Lut? Karena Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Mun Nabi Yahya bin Nabi Isa itu sama-sama masa sehidupnya, keng kualitas keilmuannya sama-sama tinggi. Pada alim ya Nabi Isa bin Nabi Yahya. Mun Nabi Ibrahim bin Nabi Lut kualitas keilmuannya lebih tinggi Nabi Ibrahim. Mun Nabi Harun bin Nabi Yahya kualitas keilmuannya lebih tinggi Nabi Musa. Nabi Musa bin Nabi Harun. Karena Nabi Harun itu apa? Mai berarti Nabi, permintaan Nabi Muhammad, permintaan Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu cedol lah. Oh ini cedol nih, mengucap karo senika. Alfaq mengucap debu karo Maka Nabi Musa ketika lambe ki ini, ini kan sejarah Nabi dia. Ketika ki ini, temu bi Nabi Musa na Fir'aun. Kan ikala bi Dewi Asia rajina Fir'aun. Iya bu. Oh ni Fir'aun ojek menikah dari kalangan Bani Israel akan mau mengalahkan dirinya. Kan Fir'aun itu kan dari golongan Kiptian. Kiptian itu tidak senang memang sama Bani Israel. Akhirnya demikian. Jo epate nargo kok. Dewi Asia oning. Allah mas, cek pate enje riah nak kini tato maaf aja. Coba ben kalakin apoy bi apel. Arang bi apel. Laki bon. Kok yakin mesti milih arang deh? Tak kena banjir. Nggak lagi ongku bu. Para hadirin, nggak lagi ongku Nabi Musa nih kan ketika ngalakin. Nabi Musa nih kan tak ngalah arang tapi ngalah apel. Namun bila malaikat Jibril diarahkan tangannya esoro ngalah arang. Ketika ngalah arang kalah pas yon tak. Akhirnya Nabi Musa nikah ditipel pelat. Alfaq ngucap nikah nikah. Maka tujuan Nabi Musa Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Paham? Nabi Musa nikah. Dan ketika itu pon pelat kan Nabi Musa arang nih tahun ini mun bayi semangken nih anak semangken beri arang bi anu pola oh saya Muhammad paling anu jangan ada kertas nih kemarin nikah mun orang semangken Nabi Muhammad bi Nabi Musa hebat mana ya sama-sama hebatnya namun keutamaan istimewanya tetap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah Nabi Muhammad. Kenapa kita harus tahu? Kecintaan kita harus juga ditambahi terhadap beliau. Nah, boleh bahas cinta, semua karena cinta atau semua karena sayang. Baban cinta bang ke Wali Songo, ke Sunan Ampel. Gula tak andi obeng misalnya, tadi obeng sama sekali. Gula sama beliau, Ustaz Ifa, Ustaz Fawaid, Ustaz Jamal. Gula terus antara ke Ampel, Ustaz. Tore non, di gula. Tapi gula tadi obeng tak. Berarti kan non, gula pun si anu. Kira-kira gula sampai nama Ampel, bisa sampai kan? Senikah. Sama bisa makin oning Shopee, Lazada. Ini kelakon ibu nih gak biasa. Nah, buka lapak, gini kan? Mentro apa cepet bu? Ke apa? Ke tempatnya, maka kita pakai Express, gini kan? Tahun ini kayak gue lagi Express kan? Bentar terus nyampe ngakui reguler, betul? JNE. Nah, sini kamu. Ken, paham dulu ini. Baan mencinta, mencet mana cinta aku atau semak dekat pangeran. Baan kata pati semak kan, mun semak aku.
mesen pon nang Shopee kelambi tapi pakai reguler atau gula pon Ustaz Fawaid Ustaz Fawaid gula nika ngirim kelambi atau ngirim undangan Ustaz Fawaid misal tukang pos boga ka manon ke Jakarta tretan gula bener nang Jakarta gula anak gula ka habina nika kirim makin Ustaz oke pon di gula kirim makin non kirim makin ternyata oleh seminggu kita napa tan bu dan kita napa mama kita napa lagi Ustaz engki Gus cari ngangkui anu ngangkui reguler ngangkui JNE engki paling ngenten Jakarta nih seminggu pon ngangkui napa sih kira telu hari lo ngangkui express non anu Gus napa express nih ngangkui sekira cepet napa nggak bisa gimana aja lebih lah dapat debuk orang cakang ibu tu no engki Gusti Pangeran akan beritukan Mas nak nikah para hadirin para rabu yang berjeki Allah amin Allahumma amin pada nengak gula pon seporan lagi seporan lah ajunan kan datang kade iki kan kade gula ki buru nyari sopir tak nemu nanti nyupir TV apa biasa lu pon Raji udah kasar katakan benda teh muncul di alam hari benda apa nih kan gedeng apaan nih kan iki kan saya budi oleh gedeng apa tan dan panitia Bismillah Muhammad deh padahal biar datang dia ada iki kan gula datang di budi mak bisa gula nah berarti kau tuh minta ke maniti padeng ani kamu berarti rezeki beda saya ngator bening urus nabi biar saya kantor dah sana rezeki ayo moyo jangan bandulang tak saya moyo bencong lah kocong anak apa bah ya ngaji guna tunyang mon etabang sejen jauh mon tak etabang sejen yang terlalu sami nggak nikah boleh padahal datang di budi nikah pun beda teh bucu di alam nang kasak gila selo gila gini tak nyama gula belum mata angga petas mahalun kiam dia mahalun gitu gitu kan kita yang nada ke penitia dah sama menterone nada ke pengeran ya nikah bersama bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah gula contoh situ nikah gimon contoh mun banyak terus dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah, nah, nikah mujizat kan juga, mujizat. Jadi mujizat Nabi nikah engki dengan Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad itu mencontohkan hanya dengan kekuasaannya Allah. Enggak dapat kekuasaan pangeran. Engki pun contohin bi rengi bu, para hadirin, para rabu saja. Contoh aki bi rengi, bi nyamuk. Oni rengi ajunan ni, okay kan? Rengi contohnya pangeran. Dati pun ajunan tak pertajah dekat kebawasan pangeran. Ajunan laku ju toju, mungkin berpentas sampai laku dengan ju toju dengan toh, mari sebuah ataupun korbeto nyongok biang mas. Mano anggap berarwah, saya resida boy, no kaki, no gerijo, siapa laku karo asure, terbangan berkok reraan. Tak kira manusia, yang betul. Nabi Muhammad untuk mengimankan kepada mereka terhadap kudrah iradahnya Allah dengan pakai akal itu. Benih akuin apa? Tak terus Nabi Muhammad, engkau dia bisa elang, engkau dia bisa ngeber. Tak terus. Ya jangan Allah resito. Allah resito wajib esempun. Nikah kun untuk menyampaikan nubuahnya Nabi Muhammad, risalahnya Muhammad dekat umatnya. Kenapa? Stone. Ketika Nabi Muhammad nikah yutus ke bumi, ada lah mat contoh bernama dia, ada lah apa bagi saya yang boleh akal ben bima setan akal ben tulis langsung keluar di Gusti Muhammad bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha la yastahi ayadrima masalam ma ba'udatan fama
fauqaha. Ba'ud nikah maknanya nyamuk, Pak. Ba'udah mana lain namus. Tapi dengan Al-Qur'an ba'ud. Ba'ud nikah rengi. Contoh alim juga lagi. Profesor mana, doktor mana, kiai kamah, saya bisa pinter geberengik. Tahu saya geberengik kan? Gebay patung rengi yang sekecil itu rupa. Bi gajah biar mereka mah. Tore, suruh gebay patung gajah, patung rengi. Yang sekecil itu saja. Tore biar mereka mah. Gajah. Profesor kamu pun, doktor kamu pun, tore, kiai kamu. Siapa yang bisa membuat patung sekecil itu seperti nyamuk? Tidak bisa. Dan akhirnya mereka sadar kaum kufar Mekah itu. Iya. Nah, jadi Allah itu jangankan rengi ini kayak pada kuman lagi. Iki namatan. Kayak apa itu? Organ tubuhnya kuman itu. Hah? Kuman kayak pada kuman lagi. Kita tidak usah mikir-mikir ke sana. Kalau kita tidak percaya dengan kekuasaan pangeranku, enggak apa bagus. Gunung bilangi, tosa sama sang tan, mungkin rezeki, beda yang tidak beda saya ngatur. Gula bibian kita lahir, gula bibian. Belum saya lahir, dilahirkan di muka bumi. Allah memberikan rezeki terhadap hamba-hambanya berupa semut, lalat, gajah, kerbau, kekurangan apa tak kekurangan sampai semangkin. Kekurangan apa enten? Enten kan? Kenapa kok kita harus bingung? Ya kalau santai. Ya tak andi ya utang tetangga. Mau sudah lama baca laku layu. Oh iyalah. Diminta anu ya kredit, ya kan bisa gitu. Ya, santai makin. Kenapa Indonesia nih kita makmur makin? Makmur, saya. Bahkan Habib Umar guru dan gula mengatakan Indonesia ini bahkan termasuk minjang nanti dunia. Sorga dunia nikah Indonesia. Tambahin tamenin nap Indonesia nikah tak tembu. Tori bian. Pun tamenin pese pun tak tembu. Kalau saya Muhammad. Tamenin apa? Kalongi mas. Pun tamenin gedung jajan bian tomat, terong, duri, korma bahkan semakin. Iki namantan. Oke kak. Mulang Yaman bian makmuk empon. Aduh. Teger senyari sayuran nih teger lek tepane setruang agar sayur orang sepur dalam mabian oji di Indonesia. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah debu enggak nikah ki pagi beda situng negara sedimah dia umat Islam paling dunia tapi engkau tak notot dekat umat dia qad yujibuni alladzi la yudriku ashabi wa la yudrikuhi. Engkau tak nutotin ya ke negara dia bitang apa boleh sahabat. Engkau sahabat bitang nutotin apa boleh engkau. Mana negara paling terbanyak Islamnya saudara? Terus Indonesia kan? Toh meskipun Islam KTP Islam KTP itu ada maknanya. Betul apa? Islam. Pokok pun syahadat. Iman dekat Nabi Muhammad SAW. Jangan kita sampai ada iman. Lagi kan? Pokok kita iman seperti apa wujudnya? Meskipun ketika kita tak menaungin terhadap beliau, pokok iman bertajuk Nabi Muhammad ke makhluk paling afdol di muka bumi. Afdolul khalqi ala itlaq, semua ulama nikah sepakat Pak. Satu ulama sedunia seluruhnya nikah paling afdol makhluk ke Gusti Pangeran Nabi Muhammad. Panding akibat malaikat Jibril. Keren Nabi Muhammad ya. Keren Nabi Muhammad. Gula milih Nabi Muhammad tuh. Nah malaikat Jibril ini sudah suruhannya Gusti Pangeran. Itu mukjizat. Jadi menerangkan mukjizat beliau, banyak Pak. Beliau itu diutus menjadi nubuah, menjadi kenabi, menjadi rasul. Umur senapa? 40 kan? Oke, umur 40. Umur 40. Ketika beliau diutus umur 40, berarti lahirnya diutus untuk menyampaikan risalah kan umur 40. Tapi diangkat sudah menjadi nabi bi rasul kabitri. Jangan sama-samakan.
Saya lebih teki nikah pertama orang nikah beda manusia, terus nabi, kemudian rasul, paling tertinggi derajatnya. Tapi kalau orang tasawuf enggak. Kalau ulama tasawuf benih pak, benih apa? Benih rasul, tapi abdul. Derma ning surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil aqsa dan seterusnya. Bi abdihi itu siapa? Nabi Muhammad. Abdun yang diberi gelar abdun nikah Nabi Muhammad kun bi Gusti Pangeran. Lainnya sobung pak. Sobung. Nabi selain nikah sobung. Saya beri gelar nikah karena apa? Abdun nikah pengabdian. Angabdi dekat umat. Angabdi dekat setuju. Sami gue lebih ajunan. Angabdi dekat umat. Ustaz Fawaid, angabdi dekat ajunan. Angabdi dekat ilmu. Angabdi dekat masyarakat. Ini kan? Syafaat yang berhak memiliki syafaat nikah Nabi. Dari mana Nabi? Kapi pun tak moron tempat. Ketika umat Nabi Musa antarkan Nabi Musa gula nada syafaat. Dan Nabi Musa onje engkau tak cocok kok beri syafaat onje. Engkau pernah di salah dekat Gusti Pangeran kok. Antarkan Nabi Daud benesak. Antarkan Nabi Daud pun semua umat kipaki. Cek sambil. Dan hadis Riyadhus Shalihin bab syafaat. Dan coba bodoh. Ini kan kitab Riyadhus Shalihin bodoh namanya kitab bab syafaat. Menerangkan bab syafaat. Ini kan mengantarkan Nabi Musa, antarkan Nabi Daud. Antarkan Nabi Daud. Guna ada syafaat ya Nabiullah Daud. Boh, anjok. Kau tak cocok je beri syafaat ke bahan apa? Kau pernah di sana? Kau Gusti Pangeran. Kenapa? Nabi Daud nikah rajin kenapa pak? Oh nikah. Tahu nih? Sangang ngatos sangang polo. Sangang ngatos sangang polo. Sangang. Sangang ngatos sangang polo bukan saya bu bidang Daud. Kok? Pah bulan dulu pak. Andi sandi sangang ngatos namun. Andi telur ratus biar apa tak pelangen gua. Allah senilai Muhammad. Oh, di sekanto sana keluarga. Paling 2.000 gitu. Entah oleh. Saya pun apa? Pada keluarga sekanto kepi kerajaan Nabi Daud. Reh, kamu kan hebat nih. Pegenang saya bu Nabi Daud. Nabi Daud ni kan pas oning cek munreng bini ni kan dilake. Dilake kan tak oleh pak. Asal nang bini nore. Oleh nama tak oleh. Oleh pak. Tak oleh. Seneng bini orang kita oleh ampun. Mentah temu. Oh, malah yan. Akhirnya Nabi Daud sini kasih andi siasat ke Nabi Daud. Oh dia boy lah. Kok seneng ke bini orang kita oleh aja. Anu boy lah kan. Ya cek perang biko, ya cek berjihad fisabilillah. Saudara Muhammad. Ya cek perang biko lah. Ayo norok, ya cek ongku bini Nabi Daud selakin. Oh bon budak, anu bon jihad kok perang fisabilillah. Nabi Daud kita norok perang tu. Perang bon, nang pertempur medan perang bon. Pas ternyata kalah gugur di medan perang, sobong ngomong. Kau di kesempatan kan, keraji Nabi Daud. Akhirnya pas sebut. Keng sebelum kita raji beda orang katanya pak, beda orang katanya. Nabi Daud, budak tanya beda orang saya tanya. Orang kampung na po. Bangkin apa? Misal beda orang di mobil pun di lamba kan sobong Innova pak, sobong Pajero lang, sobong beda ontah deh senika, sobong pesawat layang Garuda sobong gitu pak. Nanti ontah gitu, jeren ada po, himar, sape, bagian apa? Andi ontah. Satu biki misal, kita onta boleh nih, ada kamu, tak oleh pun, ini kan nyaman tama, bersama Nabi Daud, andi raji pun, kayak terlalu bini boleh, kayak saya kan seneng bini orang, pas Nabi Daud ini kan kesendir sebut pun, taringan kau ngaji, oh senang Muhammad, akhirnya ya itu,
Akhirnya Nabi Daud merasa salah, akhirnya minta sepora pas ke Gusti Pangeran. Le sepora Nabi nikah benih kuning teluare, sebuare bahkan beratus-ratusan tahun. Kayak itu. Dan Nabi Muhammad katina apa? Bahwa Nabi Muhammad rajin nagun sangaan. Bahwa tak oleh je Nabi Muhammad. Maksudnya banyak Nabi Muhammad jibinin sangaan. Umat aku tu paham? Paham? Apa? Kang? Apa? Amin. Amin. Punten gula pak, gula takwa gula. Takut sama yang tua. Tapi beda takwa. Beda nih pak takwa. Kenapa? Ngitek sama yang tua. Beda nih kak. Dia kan beda takwa nih kak. Berarti ngitek sama yang tua. Menggulantan gula. Gula cak raji bebek. Berarti ada rumah boleh. Berarti rajin gula nih kak bebek. Bebek sepopoh. Keng tuaan gula ki ngubah tuaan sebini di dalam pas apa kata dunia. Ki sengkel lu nak. Dari cuduakin gula di ring sepo bimba ki cepat ada bawa penyaman. Masalah amat. Dari ti. Nah nikah jawab dah Ken. Mun Nabi Muhammad sangaan bini noh. Sedangkan umat aku pampak selake, ini sebini ya. Ini aku laki mampak, dia bu, ini selake. Sedangkan selake aku beri jatah mampak, nyaman tinggi di Nabi. Dan orang kafir senalika. Akhirnya sama Imam Ali Sobuni dibantah pertanyaan seperti itu. Kenapa? Nabi Muhammad nikah endi rajin sangaan supaya rajin kepikir ajarin syariat-syariat Islam di Nabi Muhammad ketika itu sorong ngajar dekah muka bumi, sorong ngajar ke tetangga. Karena orang bini waktu itu atanya tentang masalah nifas, mau bertanya tentang masalah haid, mau bertanya tentang masalah apa? Garuah kehamilan, masalah udur-udurnya orang perempuan itu orang bini todus bu. Todus para rabu, todus ke Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad nikah araji sangat sekantong. Paham ya? Katanya Ali Sobuni mengatakan juga beliau Imam Ali Sobuni. Nabi Muhammad baila kabin bi Dewi Aisyah di sekitaran umur 40 atas. Mun tak umur sebitu. Sekitar antar di pokok seket lah. Orang pun umur seket biasa tak sempat apa anu je. Tak patikan anu lah bekan dor lah. Iya mungkin umur 30 saya enggak nukuk mik. Antan diletak wae lah. Berarti buru lah. Nabi Muhammad nikah umur sekabin Dewi Aisyah kan gimana umur 10. Benih karena untuk mengikuti hawa nafsu benih. Dah mengapa kan lain boleh nih. Gini betul. Mengikuti hawa nafsu kalau kita. Kalau Nabi Muhammad enten. Jawabnya baik. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Mau bersabda saja mutak karena dari wahyu tak bentah Nabi Muhammad. Tak ada. Mengapa oh, nah apa gitu? Nabi Muhammad bunten, Nabi Muhammad hendak. Makanya kenapa kok beliau itu dikatakan makhluk paling afdal seluruh dunia? Bahkan orang kafir mengatakan mengagumi. Jangan Nabi Muhammad paling afdal makhluk di muka bumi ini. Nikah, saya tentang mujizat beliau. Tentang rajin-rajin beliau. Ponji, sebab terakhir nih. Lah apa? Mi Gusti Pangeran nikah amri baaban pedeti penduduk bumi. Tak beri malaikat. Tore. Jawabna wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan? Qalu ataj'alu fiha may yasfiku dima. Gusti Pangeran nikah debu dekat para malaikat setuju. Engkau menciptakan Adam, Bani Adam untuk saya jadikan penduduk muka bumi. Berarti penduduk muka bumi biko Adam ya Bani Adam. Akhirnya malaikat tak terima teman. Jangan manusia atau jangan bawa nikah pada bumi tak terima teman.
Napa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha ma yasfiku dima. Asumsi malaikat langsung, bentang pangeran. Gula tak terima kalau Adam, Bani Adam yang menempati di muka bumi. Apa pun tak terima. Karena potensinya Adam, Pak, pangeran. Tukang sak merusak bumi. Bumi ekaro. Tada duta rusak orang beton bedo-bedo duta. Kau boy kan cara mon temu. Nang Arab Pak, pada orang Islam tembak-tembakan. Oh, guna nang Yaman ni kan 5 tahun, pada orang Muslim. Bening aku granat, selang bedil. Ada mebiar. Engkau nak benteng, bener kan? Malaikat kan? Gini kan? Tak terima guna Gusti. Cak mun badi Adam di badan muka bumi. Karena potensinya Adam akan merusak bumi. Apa dia? Engki. Bukti pun dekik ngomong. Kalau saya yang menjadikan penduduk bumi, insya Allah wa nahnu nusabbihu wa nuqad disulah. Akan bertasbih saya, akan bertahmid di keajunan selama 1 hari 1 malam, 24 jam non stop. Dan malaikat engkau gula tahmid keajunan bi amujir mun berarti na muka bumi, penduduk muka bumi. Oh iyalah, setuju kok. Bani petoran ke bumi, marjia. Beri nak so dulu dia. Engki. Petoran aku Pak, malaikat. Yaitu wa ma unzila ala malakaini bi babila harut wa ma Marut. Bada malaikat si petoron Pak nang muka bumi nikah. Namanya Harut wa Marut. Petoron nikah kan ebri nafso Pak. Di Gusti Pangeran. Mun tak beri nafsu ki kan tak tero Pak kan sini kebon. Beri nafsu ki pangeran malaikat dueun. Malaikat ni kan dunia. Beri nafsu petoron dekat muka bumi. Dia tu petoron nang tengah sabun kan kon mikir tembok ni kan apa nang mau kan nang ngai topo ni kan. Pa beda bumbuan ni kan mama mandi. Pas tak kelambian nang tengah sabun nang sungai. Langsung diperkaos. Langsung digerep di malaikat ni kan. Langsung mesti pangeran debu ni kan tafsir dia. Kan lebih parah Bani Adam. Mun Bani Adam tak langsung-langsungan je SMS-an gelun ngajak muntem. Ngajak muntem mun langsung digerep. Parah enggi. Haji lah buktena. Loh, langsung akhirnya malaikat diketobat. Duh Gusti, kula tak bisa naik dan tak bisa naik ke atas bumi. Lah akhirnya tobat atus-atusan tahun malaikat nikah. Ketika itu terima bi pangeran tobat pas naik pas di bintang namanya malaikat Zahra. Nikah nang bintang kamu. Oh jembola. Lah kan malaikat sini. Paham ni? Makanya akhirnya ulama sepakat, oh berarti manusia makhluknya Allah yang paling utama nikah makhlukkan Gusti Pangeran yang bernama Nabi Muhammad. Akhirnya ulama sepakat, terus ulama semuanya mengatakan jepun umat depan makhluk yang paling utama Nabi Muhammad. Saya paling khusus makhluk nang muka bumi. Saya nang muka bumi Nabi Muhammad. Mun pandingakin ajunan Pak bi malaikat Jibril, engki lebih afdol malaikat Jibril. Tak bisa Pak gula lebih biar dibandingakin bi malaikat Jibril. Lah saya ramang dina biang bi gula malaikat kela karo si toronakin ke bumi. Lah malaikat si toronakin ke bumi karo gula lebih biar nikah lebih afdol gula lebih biang gi. Karena malaikat itu malaikat yang adalah umumul nikah. Sedangkan khususun nas ke arwah banding nabi khususun malaikat. Siapa khususun malaikat? Serah. Malaikat sesepolo yuk. Ke arwah malaikat sesepolo karo Nabi Musa, bi malaikat Malik, Nabi Ibrahim, bi malaikat Ridwan. Sekanto. Dadi malaikat Ibrahim bi Nabi Ibrahim bi malaikat Ridwan, angki lebih abdul Nabi Ibrahim. Malaikat Malik Nabi Musa kila biarton Nabi Musa sekanto. Mun biang mak bandingakin bi malaikat Jibril ki lebih abdul malaikat Jibril ba. Nabi Muhammad pas bandingakin bi kila karo seturunakin nang tengah sungai.
Ya kan tak ada Pak. Makan kau tuh fair kayak itu. Paham Gi? Terakhir wafatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Nabi napa ketika beliau hampir wafat? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Dawuh Nabi, engkau ketika andaikan engkau ibadah berarti baik untuk kamu. Kemudian ketika saya wafat, ya baik juga untuk kamu. Nabi Muhammad nikah ketika mau wafat, para wafat lagi, sahabat nikah datang. Dapur nikah sahabat ucap, ampun ya Rasulullah, ajunan segera wafat. Ajunan segera wafat, malah gula ada saya wafat. Jangan ya Rasulullah, jangan mati dulu. Biar saya yang mati duluan, biar semua sahabat ini yang mati duluan. Ada sahabat yang tidak terima. Datang sahabat situ mengucap, tidak, Nabi Muhammad wafat duluan saja. Telepon sahabat. Dan ternyata masuk akal Pak. Sahabat yang mengatakan demikian itu, Nabi Muhammad saja yang mati duluan. Dan Gusti Allah meridhoi itu. Karena apa? Kenapa cepon sahabat yang mengatakan demikian? Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Sudah Nabi Muhammad meninggal duluan. Biar Allah nanti akan menyaksikan saya untuk iman terhadap Nabi waktu sudah Nabi wafat sebagaimana saya iman waktu Nabi Muhammad masih hidup. Lagi namatan. Oke kan? Nah, hikmahnya apa? Terhadap kita. Hikmahnya apa? Terhadap kebahagiaan hikmah. Bahaban tak nonton ke Nabi Muhammad kan? Nonton nonton. Mimpi benten ki kan? Nak boleh nonton. Nah, tapi kita iman. Iman apa ada iman? Iman. Dan ternyata ijtihadnya sahabat itu memang beda-beda. Dan itu ridho yang dipengiram. Jangan sahabat itu. Kayak usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Tidaklah Allah akan menyaksikan saya untuk iman dengan Nabi Muhammad saat beliau sudah wafat, sebagaimana saya iman terhadap Nabi saat masih hidup. Hikmahnya akan gendam. Engkau yang tidak menutupi terhadap tidak menutupi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi iman. Bahkan ketika beliau pun sudah wafat, banyak semakin orang yang bisa menjadi iman. Lagi kan? Ya, sini kawan. Memberi ucap, benar. Berarti Nabi Abdul Nabi Isa bin Nabi Muhammad. Oh bukan, ini kan ya. Jadi saya boleh. Nabi Isa kenapa kok diangkat ke langit sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit sedangkan Nabi Muhammad hanya dipendam di bumi? Itu untuk menjaga konstitusi tauhid. Cekmun Nabi Muhammad dia manusia, benih itu Tuhan, benih pengiran. Nabi Isa kan dianggap anak Tuhan sama Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Gini benten. Dan sedangkan Nabi Muhammad sukses untuk menjaga itu demikian rupa. Toh meskipun Nabi Muhammad hanya dipendam di muka bumi, sabuk na bumi paling bobo, maka sampai langit iri dan mak. Laguna bumi kan di Nabi Muhammad. Langit ini sempat tak mau cain bumi. Kan kena na traktor, kena na tayo na tekos, kena na sarka, dan langit. Mana bilangi? Kok di umat di Nabi Muhammad kata gue mau bentaan di ben. Engkau di umat makhluk paling afdol sih cintain Gusti Pangeran kok bentaan di je. Nangis Mas. Ojes Mas. Paham? Saya antok. Jadi Nabi Muhammad itu paling menjaga konstitusi tauhid. Tak kok kayak demikian rupa Pak. Karena untuk menjaga itu, cakun Nabi Muhammad nikah benih Tuhan, manusia sama ngababar. Annahu basarun la kalbasar. Manusia tapi tak ingat manusia dan Nabi Muhammad. Paling keren tuh, paling genteng. Ketemu bi orang gentengan sebuni. Ketemu bi orang tekian sebuni Nabi Muhammad. Tak bisa tak itu. Misal temu bi gula kan buat manis. Ki manisan beliau gitu. Ketemu bi gula, tekian beliau sebuni ini. Cabung saya bisa. Cok mau kubulan karo jangi. Separuh Nabi Muhammad, separuh Nabi Yusuf, separuh boleh dengan manusia. Kayak apa itu?
Nabi Yusuf saja yang segantengnya kayak itu. Oh, Nabi Zulaikha sampai anu kan? Engki kan nyedok apa? Ngombe apel kan sampai kening anu kan tanah kan? Di kisah-kisah itu di kitab-kitab tafsir sampai kening sama putri-putri raja itu sampai kening ketok jerijin tegur tak gerasa dari gandeng Nabi Yusuf. Nikah seperapa guna oleh Nabi Muhammad biar. Engki kan? Sampai Nabi Zulaikha si tero kada bin Nabi Yusuf Pak. Nabi Zulaikha apa? Dewi Zulaikha. Dewi Zulaikha. Dadi si tero kada nikah Dewi Zulaikha ke Nabi Yusuf, benih Nabi Yusuf. Sampai mana kamar niki. Bedo Pak. Bedo. Kontone nikah bedo, kita jo. Di Nabi Yusuf si perkausa Dewi Zulaikha. Si laki saya anu, benih saya bini, bedo atau mudi. Mangkat ahli tafsir mengatakan, oh betul. Yang pengen itu yang bini sendiri, yang istri, yang cewek dulu yang pengen, bukan yang cowok. Karena kalau yang cowok pasti yang depan yang dibuka. Tidak mungkin yang sini hanya ngomongnya. Logis apa enggak? Masuk akal kan? Oke, berarti Dewi Zulaikha loh. Ketika masuk nang hakim pun Pak, nang jaksa pakai pengadilan. Nah, Dewi Zulaikha ni kan nyogok Pak. Nyogok, senyak benyan pun, eter bok MM-nya, ada gigi pun Pak, semakin ni kan. Lambok pada gigi dalam tangan. Sogok pun, bengal berapa M pun, ya. Nabi Yusuf tan murni orang soleh ya. Ya, berina 500 M kok. Padahal ini kan tetap Nabi Yusuf itu kalah akhirnya dihukum. Tapi Nabi Yusuf ini kan ahli tafsir mimpi. Kerajaan itu waktu itu pas pacek klik umat tak cekmon kekurangan air, kekurangan apa pun sedang pangan. Nah itu. Jadi sejarah Nabi itu kita harus tahu bagaimana. Jangan sahabat itu betul kayak usaddiqu hayyan kama usaddiquhu maitan. Bahwa tak ngejebok ke Nabi tetap tapi iman. Wafat Nabi ketika mau hampir wafat sahabat semua datang Pak, termasuk sahabat Umar. Sahabat Umar mengatakan, si paling terakhir nih. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, maka akan saya penggal lehernya. Can sahabat Umar. Mangqala annahu Muhammadan qad mata faqad qutiya unuku. Saya tanya gitu situ Pak. Siapa sih ngucap? Cek Muhammad itu dia meninggal. Ban. Kan takut si Umar kan kerang Pak. Curing macan dicoba dengan takut si Umar. Niki kan namanya orang biasa. Maka tetap bawa si Umar. Ban ngucap. Cek Nabi Muhammad umur. Ban. Punten bodoh. Kadang Nabi Muhammad pun terbaring. Fa inna Muhammadan qad yunaji kama yunaji musarabah. Muhammad dia tak meninggal saja, tak mati dia, tak ada omong, tapi bermunajat ke Tuhan sebagaimana Nabi Musa bermunajat ke Tuhannya. Pada Nabi Musa, Nabi Muhammad dia bermunajat ke Tuhan, ke Pangeran. Nabi Musa ada yang tak ada omong, betul ni kan Nabi Muhammad ni, Sayyidina Abu Bakar ni telat datang tak berkah. Pak langsung ngeding perkataannya Sayyidina Umar, langsung Sayyidina Abu Bakar pas datang. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au kutila. Afa immata au kutila. Afa immata au kutila. Afa immata ini kan maknanya ya dalam tafsir mati dalam keadaan terlentang biasa. Au kutila atau dibunuh Pak. Dibunuh oleh musuhnya atau umatnya sendiri. Kan beda kan? Nabi yang dibunuh, yang dicincang oleh umatnya. Toreh Nabi Serah. Nabi Zakaria. Sampai eguruk di umat Allah. Nah, ini kan sampai kan Al-Qur'an wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqqin. Janganlah kamu membunuh nabi-nabi dengan tanpa adanya hak. Pahami? Akhirnya innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Fa innaka ya sesungguhnya kamu Muhammad ya mayitun ya bakal mati. Fa innahum ya sesungguhnya orang kafir ya mayitun ya bakal mati. Ya kapi tekak seneng kumik bakal kapi nang muka bumi ni kan. Bahkan penjemput malaikat penjemput nyawa bakal suku umur. Mangkan jaga mereka. Yaitu saya bisa guna sampaikan pada tadi kita dengan berat yang seorang saya raja lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Boleh kitab kewe pelapan agengan sang lem malam kewe tomis sembelih
Lupa ya pernah dulu ya. Malay kecap ke bayi pelapan agengan tentang arang dulu nih. Sang malam ke bayi tomis. Sendi orang cepung wetan selagat dan celang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.